di keluarga kami itu adalah radio BBC. Jadi itu niscaya kita memiliki pengetahuan yang terbarukan. Jadi di tahun-tahun itu sudah langka, tapi kebetulan saya Halo pemirsa Rudi Haji dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai sahabat radio saya, seorang pendengar radio, guru yang mencerdaskan anak bangsa tentunya. Dan banyak lagi kegiatan yang saya pantau melalui media sosial beliau. Beliau adalah Bapak Eko Endri Wiono. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah bersama Om Rudi senantiasa sehat, semangat. Semangat ya, semangat. Terima kasih. Hari ini saya ingin tahu dan ingin saya share kepada para pemirsa, tentunya pada para pendengar yang mungkin belum tahu apa yang terjadi di belakang layarnya Pak Eko ini. Yang pertama saya ingin bertanya, sudah berapa lama Pak mendengarkan radio? Apa saja yang didapat dari mendengarkan radio? Iya, terima kasih Om Rudi. Selamat siang para pendengar dan pemirsa Rudi Haji Channel. Ini selamat berjumpa kembali bersama saya Eko Endri Wiono dari Nganjuk, Jawa Timur. Senantiasa sehat dan dikaruniai kesehatan. Alhamdulillah sampai detik ini masih steady di beberapa stasiun radio. Dan ini bermula dari saya SMP itu, dari sekolah menengah pertama, jadi sekitar tahun 90-an itu sudah mulai aktif mendengarkan radio, walaupun tidak berkirim kabar. Jadi masih menggunakan radio standar, jadi radio nasional 2 band itu dengan tenaga catu daya baterai yang besar itu. Dan sampai sekarang radio itu masih saya simpan dan masih berfungsi secara normal, walaupun jarang saya pergunakan lagi karena sudah memiliki yang digital. Jadi mulai adanya yang di era digital, untuk radio yang analog tersebut sudah istilahnya saya museumkan supaya terjaga keawetannya, walaupun kadang saya pergunakan untuk penguat signal aja. Mula-mula mendengarkan radio siaran luar negeri itu radio apa? Yang pertama kali saya dengarkan itu justru radio dari benua Eropa itu dulu. Dari radio BBC London. Jadi siaran berita yang sering kali muncul di keluarga kami itu adalah radio BBC, jadi siaran warta berita jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tiap malam itu pasti mendengarkan, tidak lupa itu untuk kita perdengarkan bersama-sama. Itu kan waktu itu masih listrik itu juga masih masih belum muncul di sini pada waktu itu. Jadi gelap-gelap gulita pakai penerangan seadanya, kita mendengarkan radio itu seakan itu menggema di ruangan. Nah itu awal mula kita pertama kali mendengarkan radio, atau itu masih kecil. Nah yang penting itu dulu cuma mendengarkan, nggak tahu radio mana, tapi akhirnya saya tahu itu radio BBC London. Nah intro yang paling menarik pada waktu di saat itu adalah semacam musik klasik. Jadi ada suara trompet, tamborin dan lain sebagainya itu sebagai awal pembuka, dan loncengnya itu yang saya masih terngiang itu sampai sekarang. Penyiar BBC London ini cukup bersenang hati ya, bahwa betul Om, mereka menanamkan suatu kenangan bagi kita semua para pendengar. Baru-baru ini juga BBC telah berusia 71 tahun, tapi sayang untuk siaran bahasa Indonesia telah ditiadakan. iya Om.
Baik, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Saya melihat di postingan Pak Eko banyak sekali mengikuti webinar. Kalau saya menjadi seorang eh, penilai muri, mungkin saya ajukan di rekor muri Indonesia itu ya kan, sangat banyak sekali. Dan malah Iya, beberapa waktu yang lalu saya sempat bertanya, apakah 40 kali Om, apakah 50 kali? Saya bilang lebih katanya. Oh, iya, berarti memang betul-betul Pak Eko sudah mengikuti lebih dari 50 kali. Kira-kira berapa iya. kali itu sudah mengikuti webinar? Ini saya kalkulasi untuk agenda kegiatan yang sudah saya list itu lebih dari 500 itu kelihatannya. 500 Jadi kali. sudah, ya, ini sudah saya list. Ini mulai yang pertama itu kan saya list, oh betul ya. Saya list yang sudah saya ikuti, kemudian yang sudah dapat feedback. Istilah feedback itu adalah kita diberikan kayak semacam cedera mata tapi berupa e-sertifikat dan lain sebagainya. Tetapi misi utama untuk mengikuti webinar itu adalah untuk belajar, sarana belajar. Saya ingin membangkitkan para siswa, terutama para muda, bahwa belajar itu tidak pandang bulu, tidak perlu pandang waktu, dan lain sebagainya. Seperti kita yang sudah menginjak usia senja seperti ini juga senantiasa ikut belajar. Nah, dengan belajar itu niscaya kita memiliki pengetahuan yang terbarukan. Jadi pengetahuan yang terkini kan, pengetahuan yang terupdate dengan narasumber yang termasyhur pula. Nah, dengan adanya webinar sekarang ini adalah idaman saya sebetulnya. Jadi belajar tanpa kita meninggalkan pekerjaan sehari-hari. Kita bisa mengikuti belajar dengan penuh seksama. Ini seperti halnya radio. Radio itu seperti kita ada wawancara atau talk show itu juga sering saya perhatikan. Tetapi beberapa kelemahan yang muncul itu ternyata tidak tersampaikan cara maksimal karena durasi waktunya yang mungkin durasi yang pendek, tetapi kalau yang webinar itu durasinya memang full, jadi dengan kupasannya sangat mendalam, dengan berbagai tema yang betulnya itu sangat banyak sekali, termasuk kecakapan atau life skill itu semuanya ada di era kini, Om. Ya, keterbatasan kita untuk bertemu tentu menghasilkan sesuatu terobosan yang baru ya Pak. Ini Iya, menyenangkan sekali nih kalau memang ada waktu, ada kesempatan untuk ikut webinar ini. Wow. iya. Jadi membagi waktu itu seperti apa tuh Pak? Kalau misalkan 500 ini sudah dari bulan, kita anggap mulai Februari atau Maret lah itu mulai. Iya. Kalau saya sebetulnya sebelum pandemi itu sudah mengikuti Om. Jadi sebelum booming ada ini sudah ada namanya juga pembelajaran. Jadi kita memang diajari dan mengikuti kemarin betulnya saya mengikuti program pelajaran jarak jauh itu. Jadi sebelum ada pandemi itu sudah mengikuti dan kita bisa mengikuti dengan maksimal pula. Kita juga daring seperti ini. Jadi kita mengajarkan kepada rekan sebaya atau teman sebaya itu via daring. Dan begitu ada pandemi itu justru malah booming lagi. Itu saya juga heran. Kenapa pada waktu dulu-dulu tidak booming dan sekarang sudah booming. Nah, sekarang kendalanya juga beragam. Dengan adanya beberapa webinar ini kelihatannya dari segi kontinuitasnya itu semakin banyak dan kita semakin kesulitan untuk mengikuti yang mana yang harus kita ikuti, dan itu kita siasati betulnya kita bisa mengelis webinar mana yang tersedia dan yang sangat urgent untuk kita ikuti dan bisa kita laksanakan di sela-sela waktu kita. Itu ngatur ya. Dan sesuai kebutuhan lah ya. Itu misalkan kita Betul. Jadi sekarang kita yang memilih ya. Memilah. Betul. Webinar seperti apa gitu ya.
Menarik sekali ini. Memang di masa pandemi inilah Zoom ini booming dan kita semua Iya, karena memang kebutuhan kita Pak, tidak bisa iya. kumpul, tidak bisa ketemu, ya memang dengan webinar inilah akhirnya memberikan inspirasi bagi orang semua bahwa dengan adanya Zoom ini kita seperti dalam satu kerangka yang mempertemukan orang dari belahan dunia. Itu Mm-mm. keren sekali sebenarnya. Mm. Seperti yang diceritakan di bukunya London Calling itu. London Calling itu Oh iya, orang itu di mana-mana tuh. Di Amerika, iya, di Inggris, di mana sampai di pelosok itu akhirnya bertemu untuk mengarang ataupun mensepakati buku itu keren juga tuh. iya Om. Kemudian saya tadi cerita mengenai radio yang banyak dimuseumkan. Nah, ini saya muncul suatu pertanyaan, apakah tidak Iya. terbesit nih di hati Pak Eko untuk membuat museum radio di Nganjuk? Oh gitu ya. Lah ini ide kreatif sebetulnya Om. Ini juga saya rintis ini sudah lama itu sejak SMA itu untuk radio itu. Jadi saya mulai hunting itu betulnya hunting itu. Ya huntingnya di pasar itu. Jadi di pasar-pasar sewaktu pulang sekolah itu saya pasti hunting pulang sekolah. Dan di masa itu sekitar tahun 94 95 itu saya sudah mulai hunting. Dan pada waktu itu juga sudah langka betul ya radio itu. Jadi radio jadi radio transistor kemudian radio tabung itu di tahun-tahun itu sudah langka. Tapi kebetulan saya juga sangat telaten mungkin. Jadi tiap hari kesempatan menengok pasar itu kan di lapak-lapak dan murah sekali pada saat itu. Jadi hampir tidak ada orang yang menyentuh radio tersebut. Dan saya kumpulkan satu demi satu dari berbagai ukuran dan jenisnya. Dan sampai sekarang itu sudah lebih dari 100 lebih itu. Oh, Seandainya dijajar itu, jadi sudah dijajar itu lebih dari 100, baik itu yang transistor maupun yang tabung, kemudian yang seperti pemutar audio. Jadi pemutar audio itu juga banyak itu. Ada yang gramafon, ada yang pick up, kemudian ada yang terbaru itu seperti turntable, kemudian juga ada piringan hitamnya itu. Itu sebetulnya itu sangat sangat membanggakan bagi saya. Karena apa? Karena di masa-masa itu orang-orang itu masih belum terpikirkan untuk apa barang-barang seperti ini sudah tidak terpakai kok dikumpulkan. Nah, terus sekarang ini ternyata malah berharga. Berharganya apa? Itu adalah bagian dari saksi sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di era-era seperti itu, itulah radio sangat bergema, radio sangat dinantikan suaranya untuk rakyat Indonesia mengukir kemerdekaan. Nah, dengan adanya niat seperti itu, saya berkeinginan untuk memberikan kesempatan pada media tersebut berada di tempat yang layak. Jadi tidak hanya di pasar, di lapak-lapak, itu kan kasihan. Nah, itu saya adopsi untuk dibawa di rumah, kemudian untuk kita bersihkan, direstorasi supaya keberadaannya bisa termanfaatkan bagi orang lain dan para muda di era kini, bahwa radio itu memang ada. Dan inilah bukti bahwa radio itu ada, gitu loh Om. keren. Ya, semoga Iya. radio yang telah ada ratusan buah itu menjadi saksi sejarah dan tentunya menjadi museum radio di Nganjuk. Kita doakan bersama-sama. Amin. Ini gini Om, jadi saya berkeinginan untuk radio itu nanti kita akan memberikan sebuah ruang khusus yang kita istilahkan sebagai tempat display. Kita nanti akan mengkategorikan beberapa jenis radio. Jadi ada radio transistor, kemudian ada radio tabung,
kemudian ada radio digital, kemudian alat pemutarnya. Jadi di radio di masa itu kan pemutarnya tidak digital seperti ini pakai MP3, tetapi masih menggunakan pita. Juga ada yang menggunakan ini cakram piringan hitam. Jadi ini adalah sebagai kolaborasi yang memberikan para pendengar mengetahui bahwa dengan alat-alat ini kita bisa mendengarkan dari rumah dengan bijaksana, begitu. Kita berdoa untuk sama-sama bahwa perjalanan Museum Radio ini berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Om. Oke, kita lanjut Pak mengenai radio ini. Memang ya mengajarkan kita sebuah persahabatan, juga mengajarkan kita sebuah kesederhanaan. Ini sampai-sampai kita ini menjalin hubungan ini ke beberapa negara. Gitu. Iya. Bagaimana Pak Eko memaknai sebuah radio ini? Ya, terima kasih. Ini adalah yang urgent, bahwa dengan media audio, jadi kita bisa memanfaatkan media tersebut untuk menjalin sebuah persahabatan. Seperti halnya sebuah stasiun radio yang ada di benua Asia beberapa tahun yang lalu itu sudah pernah menggelar event, yaitu sebuah event lomba menulis dan lomba foto, yaitu mengenai persahabatan, yaitu dari CRI itu pernah, dan kebetulan saya juga mendapat kesempatan untuk dapat juara. Nah, itu adalah sebuah ide kreatif bahwa membangun sebuah persahabatan itu bisa dilakukan oleh sebuah media, termasuk media yang berada di sekitar kita. Ini adalah sebuah tantangan bahwa mempersatukan kita yang ada di berbagai penjuru dengan sebuah komunitas yang besar akan memberikan sebuah efek yang bagus untuk memberikan persatuan dan kesatuan dengan dimensi yang berkeragaman. Ini adalah misi kita, sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan, Om. Yang terakhir Pak Eko, karena Ya. kita ingin dalam kesempatan ini Pak Eko memberikan motivasi pada para pemuda, pada para pendengar, dan juga pada para pemirsa yang ada di sini. Apa yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan sebetulnya satu, nggak usah banyak-banyak. Bagi para muda, ini saya fokuskan kepada para muda karena mayoritas kolega kita kemudian yang paling mendukung pembangunan bangsa Indonesia ini ke depan adalah para muda yang sekarang ini masih menerpa di bangku pendidikan, baik itu tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Mari kita secara bijak untuk selalu bermedia sosial secara bijak, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, dan terlebih untuk broadcasting, terutama yang audio, terutama yang radio. Mari kita gelurakan kebinekaan, mari kita perkuat khasanah daerah untuk menuju pentas nasional dan terukir di pentas dunia. Itulah Indonesia. Indonesia sangat beragam. Mari kita pupuk keberagaman ini dengan penuh kenikmatan. Dengan adanya kenikmatan tersebut, niscaya kejayaan bangsa Indonesia akan termasyhur hingga ke penjuru dunia. Amin. Oh, amin. Baik, demikian mungkin pembicaraan kita Pak Eko pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan kita mewawancarai yang akan saya share di YouTube. Oke. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu guru saya, Om. Jadi yang sudah mengajarkan saya mulai dari pendidikan taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, saya mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih Bapak Ibu guru semua, berkat bimbingan, doa,
dan pengajaran Bapak Ibu guru semua bisa mengantarkan putra-putri seperti saya untuk menjajaki dunia seperti ini. Terima kasih, jasa Bapak Ibu guru sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru. Selamat Hari Guru. Baik. Demikian pemirsa wawancara saya dengan Bapak Eko Endri Wiono. Semoga Bapak Eko sehat selalu, tetap semangat, dan sukses tentunya untuk meniti karir yang lebih baik. Salam. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Semangat!